Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya Nada Izati, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyalurkan hak suaranya pada pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Selain memberikan suaranya, Saidi Mansur juga melakukan monitoring pelaksanaan PSU di Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyalurkan hak suaranya pada pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Usai mencoblos di TPS 01, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan pelaksanaan PSU di TPS ini berjalan aman dan tertib. Antusias masyarakat cukup tinggi dan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Selain memberikan suaranya, Saidi Mansur juga melakukan monitoring pelaksanaan PSU bersama Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi dan Dim 1006 Martapura Letkol Infanteri Imam Muhtarom, Kejari Banjar Hartadi Kristianto, Polres Banjar, Camat Sambung Makmur, KPU dan Bawaslu Kabupaten Banjar. Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam PSU di semua TPS, terutama sinergitas yang dihasilkan guna mensukseskan pelaksanaan PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Ini TPS pertama yang kita kontrol, kita pantau bagaimana berjalannya PSU yang ada di Kecamatan Sambung Makmur. Nanti akan kami lanjutkan di beberapa titik, baik itu di Kecamatan Mataraman, Astambul, akan nanti bisa kita pantau di Martapura. Sejauh ini Alhamdulillah panitia sudah melaksanakan dengan baik, terutama dengan menjalankan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan harapan kita bersama Forkopimda pemantauan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya damai, dan harapan dan doa masyarakat Kabupaten Banjar, harapkan pemimpin yang tentu nanti bisa baik dan juga bijaksana dalam memimpin Kalimantan Selatan. Alhamdulillah antusias masyarakat pada kesempatan kali ini sangat baik. Partisipasi masyarakat penggunaan hak suaranya juga sangat kita lihat mereka dengan tertib menunggu secara urutan, dan mudah-mudahan juga hak suaranya benar-benar dipakai. Jangan sampai datang ke bilik itu cuma dilihat saja atau bisa merusak surat suara. Prokes sudah dijalankan dengan baik karena memang pemerintah provinsi dan juga Pemda sebelum pelaksanaan dari beberapa minggu yang lalu sudah menekankan protokol kesehatan, setidaknya memakai masker dan juga menyiapkan alat-alat prokes yang sudah kita ketahui bersama. Hendra Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Kota Martapura cukup lancar. Hal ini dikemukakan oleh PJ Gubernur Kalimantan Selatan, Saprizal ZA, saat melakukan pemantauan di TPS 07 Kecamatan Martapura. Saprizal berpesan, siapapun nantinya akan terpilih memperoleh suara terbanyak, itulah pemimpin Kalimantan Selatan dalam waktu 5 tahun ke depan.
Pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Kota Martapura cukup lancar. Hal tersebut dikemukakan PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA saat melakukan pemantauan di TPS 07 Kecamatan Martapura. Dikatakan Safrizal, pantauan yang dilakukan di TPS 07, pelaksanaan PSU berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada kendala apapun. Ia pun menambahkan, yang terpenting, pergi sehat, pulang sehat, dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang sudah ditentukan. Ia pun berpesan kepada masyarakat Kabupaten Banjar, siapapun nantinya yang terpilih dan memperoleh suara terbanyak, itulah pemimpin Kalimantan Selatan selama 5 tahun ke depan. Safrizal berharap pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai dengan hari pelantikan nanti. Banjarmasin, sana juga berlangsung dengan lancar. Ketika kita kunjungi tadi, pemilih sudah 100 lebih, dan itu menunjukkan bahwa walaupun ini waktu belum berakhir, ya, pencoblosan, menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dari beberapa jam setelah pencoblosan dimulai menunjukkan bahwa partisipasi ya lumayan ya, artinya masyarakat sesuai undangan, karena undangannya pakai jam, pakai waktu, partisipasinya lumayan. Dan yang lebih penting lagi, tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran pelaksanaan PSU pada hari ini. Jadi lancar, di TPS-nya tertib, ya, Pak Kapolda mengatakan juga aman, dan lebih penting lagi adalah kita pergi sehat, pulang sehat, ya. Jadi dari rumah sudah pakai masker, walaupun saya tahu di TPS-TPS itu siaga masker. Kalau ada masyarakat nggak pakai masker, disediakan masker. Jadi semua unsurnya sudah tercapai, dan mudah-mudahan nanti sore ya perhitungan di tiap-tiap TPS sudah kita ketahui jumlah suara yang diperoleh. Mudah-mudahan lancar. Itulah pemimpin kita 5 tahun ke depan. Ya. Walaupun masih ada proses-proses selanjutnya, apapun hasil yang diperoleh dari PSU pada hari ini adalah pencerminan daripada suara masyarakat. Ya. Jadi suara masyarakatlah yang menentukan siapa pemimpin Kalimantan Selatan untuk periode selanjutnya. Kita berharap ya proses ini berjalan dengan lancar, ya, sukses sampai dengan hari pelantikan, ya. Dan mudah-mudahan hari pelantikan segera bisa kita tentukan nantinya. Jadi saya bisa pulang kampung. Ya. Kira-kira demikian, mohon doanya supaya semuanya lancar, ya. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan, partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilihan suara ulang, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, baik dari pantauan titik pertama, yakni di Kecamatan Sambung Makmur, hingga Kecamatan Martapura. Bupati Banjar tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda, baik Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Banjar, yang telah berhadir memantau PSU yang sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini komitmen pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi. Sekaligus juga kami ucapkan ribuan terima kasih dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, baik itu Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kabupaten Banjar. Sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan kita lihat dari pemantauan titik pertama tadi di Kecamatan Sambung Makmur, partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Kami juga dari pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakat gunakan hak pilih, jangan sampai perbedaan pendapat menjadi bentrokan di satu sama lain, dan kami juga menjadikan fasilitas ini untuk sama-sama berharap kita memilih pemimpin Banua ini yang bisa lebih baik lagi seperti itu.
Selain PJ Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati Banjar, pejabat lain yang juga ikut dalam pemantauan tersebut antara lain Komisioner KPU Republik Indonesia Arief Budiman, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abahan, dan instansi terkait lainnya. Ozi, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur lakukan peninjauan sekaligus pemberian bantuan untuk para korban bencana angin puting beliung di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat. Dalam musibah tersebut, sebanyak 26 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 31 kakak dan 71 jiwa. 15 rusak berat, 5 rusak sedang, dan 6 rusak ringan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melakukan peninjauan sekaligus memberikan bantuan untuk para korban bencana angin puting beliung di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, peralatan protokol kesehatan COVID-19, perlengkapan permainan anak, dan dari Basnas berupa uang tunai. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan atas nama pemerintah daerah turut berduka cita atas bencana angin puting beliung yang melanda dan meminta kepada para korban untuk tabah dan sabar. Menurut Bupati, bantuan yang diberikan walaupun tidak bisa menyelesaikan masalah, namun setidaknya dapat mengurangi beban para korban yang terdampak bencana. Tim dari kecamatan maupun kabupaten nanti akan kita koordinasikan, BPBD nanti mungkin bisa koordinasikan ini terkait juga protokol kesehatan apa segala macamnya. Bukan hanya itu, juga ada beberapa masyarakat juga terkena, ada luka ringan dan juga ada juga yang dilarikan ke rumah sakit yang luka berat. Mudah-mudahan ini menjadi kedatangan kami juga menjadi perhatian yang lainnya seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Siti Nuryani mengatakan pihaknya akan mengupayakan pemberian bantuan dalam bentuk bahan bangunan rumah kerjasama dengan Kementerian Sosial. Kita tambahkan bantuan tanggap darurat, ada terpal, ada selimut, ada bahan makanan, dan juga bahan-bahan protokol kesehatan, hand sanitizer, sabun, masker. Kalau kita kan provinsi cuma punya program Rutilah. Rutilah itu kan cuma rehab, jadi bukan mudah membangun rumah ya, rehab atap, lantai, dinding, dengan rumahnya ada. Nah itu tidak bisa digunakan karena ini kan hancur total. Iya, hancur total. Kami upayakan memintakan bantuan ke Kementerian Sosial, tapi dalam bentuk bahan bangunan, jadi bahan bangunan untuk rumah. Itu aja yang kami usahakan. Mudah-mudahan disetujui oleh Kementerian bisa langsung kita ini. Asal ada data PNPA dan NIK itu. Sementara Nur Ivansyah, pembakar desa setempat menjelaskan, sebanyak 26 rumah terdampak akibat bencana angin puting beliung di Desa Penggalaman. 26 rumah rusak terdiri dari 31 kepala keluarga dan 71 jiwa, 15 rusak berat, 5 rusak sedang, dan 6 rusak ringan. Uzi, FA, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar workshop Satu Data Sektoral, Satu Data Kabupaten Banjar, merupakan kebijakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data. Workshop ini diikuti seluruh perwakilan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar workshop Satu Data Sektoral. Kegiatan dibuka oleh Kepala DKSP Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, di Aula Barakat Setda Banjar.
Workshop 1 Data Statistik Sektoral Kabupaten Banjar dengan tema Mari Kita Wujudkan 1 Data Kabupaten Banjar tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. 1 Data Kabupaten Banjar merupakan kebijakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data. Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit mengatakan, tujuan dari workshop 1 Data Statistik Sektoral yaitu memberikan panduan kepada pengelola data dari masing-masing SKPD, yakni dalam melaksanakan tugasnya menginput data sektoral masing-masing di aplikasi yang disiapkan. Keberhasilan pembangunan daerah memiliki indikator, antara lain kondisi data statistik sektoral yang merupakan acuan pengambilan kebijakan dalam pembangunan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditambahkan Aidil Basit, pentingnya data yang pasti, terintegritas, dan berkesinambungan sebagai bahan bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan. Keputusan akan salah apabila data salah. Keputusan akan lemah apabila datanya kurang. Untuk itu, Aidil Basit meminta agar para peserta workshop betul-betul menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga bisa mengimplementasikannya untuk menginput data di SKPD masing-masing. Kepala Bidang Statistik Kebersandian DKISP Kabupaten Banjar, Haji Ahmad Syarwani, didampingi Kasih Statistik Haji Rudi Ramadhani mengatakan, tim pengelola yang berasal dari masing-masing SKPD akan melakukan pengelolaan data secara berkelanjutan yang akan mencapai keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada workshop tersebut juga diserahkan surat keputusan Bupati Banjar tentang pembentukan tim pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Workshop ini menghadirkan narasumber Koordinator Fungsional Integrasi Pengelolaan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Ar-Rahman Adnani dan Analis Sistem Informasi DKISP Kabupaten Banjar M. Ali Hanafiah. Fahrizal, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, penanaman pohon dan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi menandai dimulainya pembangunan Pondok Muadalah ala Gontor An-Najah Cindai Alus. Pondok Muadalah ini sebagai wadah pembentukan karakter Islami sehingga dijadikan sebagai benteng generasi muda Islam dari permasalahan seperti kenakalan remaja, narkoba, radikalisme, dan lainnya. Penanaman pohon dan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi menandai dimulainya pembangunan Pondok Muadalah ala Gontor An-Najah Cindai Alus di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura. Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi mengatakan, merupakan kebahagiaan dapat berhadir dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Muadalah ala Gontor An-Najah Cindai Alus. Ia pun yakin pondok ini mampu berkomitmen dalam menjadikan generasi muda, khususnya lulusan para santri, sebagai kader umat yang berkarakter, bermanfaat bagi sesama, dan yang paling utama adalah mencetak muslim yang cerdas dan jujur. Wakil Bupati Banjar juga mengajak untuk menjadikan Pondok Muadalah ini sebagai wadah pembentukan karakter Islami, sehingga dapat dijadikan sebagai benteng generasi muda Islam dari permasalahan bangsa saat ini, seperti kenakalan remaja, narkoba, radikalisme, dan lainnya. Wakil Bupati Banjar berharap dengan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Muadalah ini bisa ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar khususnya dan bagi dunia pendidikan umumnya. Keluarga besar Pondok Muadalah ala Gontor An-Najah Cindai Alus. Saya bangga saat ini Pondok An-Najah Cindai Alus semakin berkembang. Dibuktikannya dengan diletakkannya batu pertama pembangunan Pondok Muadalah ala Gontor An-Najah Cindai Alus. Pada hari ini saya yakin pondok ini mampu berkomitmen dalam menjalankan generasi muda, khususnya para santri lulusan sebagai kader umat yang berkarakter,
bermanfaat bagi sesama, dan yang paling utama adalah mencetak muslim yang cerdas dan jujur. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian kenang-kenangan oleh pimpinan Pondok Muadalah Ala Gontor An-Nazah Cindai Alus, Kiai Haji Jarkasy Hasbi, kepada Wakil Bupati Banjar Haji Syahid Idrus Al-Habsyi, Kepala Bidang Pontren Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Nur, dan Kasih Pontren Kementerian Agama Kabupaten Banjar Ahmad Saufi. Umar Faidillah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, gelaran pemilihan Nanang dan Galuh Intan Banjar tahun 2021 memasuki tahapan karantina terbuka. Sejak dibukanya kegiatan audisi pada 6 Juni lalu, dari 70 peserta sekarang sudah terpilih 25 pasang, yang akan disaring lagi menjadi 8 pasang. Grand Final Nanang dan Galuh Intan Banjar tahun 2021 akan digelar pada tanggal 19 Juni 2021. Gelaran pemilihan Nanang dan Galuh Intan Banjar tahun 2021 memasuki tahapan karantina terbuka. Di hadapan 25 pasang Naga Intan Banjar 2021, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengatakan agar para peserta bisa menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan di daerah, menjadi pribadi yang rendah hati dalam pergaulan, dan bisa dengan bijaksana menggunakan keahlian public speakingnya untuk memotivasi generasi muda lainnya. Juga turut serta menjadi problem solver, terutama yang menjadi persoalan anak muda saat ini. Nurgita Tias mencontohkan terkait masalah stunting di Kabupaten Banjar menjadi hal yang mendesak dan harus dicarikan solusinya. Nurgita Tias menambahkan, apapun hasilnya nanti, para peserta harus tetap sportif dalam menerima keputusan Dewan Juri, dan yang menang jangan berbangga diri, tetap rendah hati. Sementara itu, Kepala Bidang Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Ba'diyah, mengatakan sejak dibukanya kegiatan audisi 6 Juni 2021 lalu, dari 70 peserta Nanang Galuh sudah terpilih 25 pasangan menjadi 8 pasang finalis. Di karantina terbuka ini dilakukan berbagai tes oleh Dewan Juri untuk mendapatkan 8 pasangan finalis yang akan dilakukan tahapan karantina tertutup hingga menuju Grand Final tanggal 19 Juni 2021. Ba'diyah menambahkan, diharapkan para peserta bisa menunjukkan segala kelebihannya di hadapan Dewan Juri, serta mampu melewati berbagai tes yang dijalankan dengan sebaik-baiknya. Khairin Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.